Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majua-jua mengenai Bapak Turang Senina. Eda jumpa ke kita membuka sejarah mengenai barang-barang pusaka Tanjung Muda Nari. Jadi kita kebuka bagaimana bentuk-bentuk si tani sejarah Tanjung Muda selip dengan Kasagundari di Tanjung Muda. Ijenda bas Tanjung Muda enda naik barang-barang pusaka enda tahun 1941 pindah ke Tanjung Muda, Desa Serapit, Kecamatan Sirapit, Langkat. Jedam yang baru niban enda masa aku era bangsa setelah olah benda sejarah benda-benda sejarah enda si Tanjung Muda Nari. Ijenda bas benda-benda sejarah enda kebuka sita tahun penghargaan tahun 1976 enda pernah dibawa ke Medan Pair pertama, pembukaan Medan Pair pertama Iska Idris masa merenda Bupatina adalah surat penghargaan membawa pemerintah ikut partisipasi pembukaan Medan Pair pertama tahun 1976. Ijenda benda-benda sejarah enda kukatakan menkam kerinana nani Bapak Turang Senina kerina kami bas benda-benda sejarah enda sebagai mesin keluarga BBP membantah kerina olan yang anggap enda suatu bentuk kesirikan kita bas agama Islam enda lalu sirik saja ngeca penghormatan berketikan dit tidak dimintadingan benda-benda sejarah tersimpan dengan rapi dengan kebahan walau sederhana cukup sederhana silip basenda enda kebuka namarina simpan. Ijenda benda-benda sejarah enda dengan tenerangin sebagai tanda bahwasanya Tanjung Muda enda naik suatu bentuk kerajaan dan benda-benda sejarah saja ngencar. Dulunya Tanjung Muda ini tersimpan benda-benda sejarah. Dulunya ini banyak tapi mungkin hilang dimakan zaman. Hanya tinggal seperti inilah, tinggal sedikit lagi. Di sini saya buka sedikit. Inilah benda pusaka 500 tahun yang silam yang dibawa dari kakek kami dari Sarinembah sampai di Kerajaan Selesi, bahkan terus sampai membuat satu kampung atau satu kerajaan di Tanjung Muda. Inilah bendanya, asal dari Sarinembah, ciri khas dari suku Karo. Ini namanya turun-temurun kami sebut ini adalah pedang supar. Arti pedang supar ini adalah merawat, marah. Jadi biasanya ini siapa yang membawa pedang ini berjiwa marah. Satu, saya bukakan cerita sejarah tentang pedang ini.
waktu anak kakek yang tertembak Belanda pas kena lubang kupingnya, disinilah orang tua dari anak kakek itu saking marahnya ini, dia ini pulang dari arah gunung mendengar suatu berita anak pengulu itu mati ditembak Belanda pas kena lubang kupingnya itu. Maka pengulu ada kabar supaya cepat pulang. Pengulu sangat marah membawa pedang ini, jadi membawa kuda pulang ke Tanjung Muda. Sangat marah, pedang ini dibuka. Kalau udah dibuka ini memakan korban. Jadi dari gunung sampai ke Tanjung Muda ini banyak orang tidak berdosa dicampung kepalanya. Kalau cerita bahasanya, bahasa Karo, pepulung takal si lepas bas kendali nanari kumpul-kumpul ngolit sada keranjang kul. Itulah satu bahasa Karo, saking marahnya kakek membawa pedang ini. Jadi kami pun di sini tidak sembrono membawa pedang ini, takut nanti membuat hawa amarah kita keluar, tidak tahu menau kalau nggak paham tentang pedang ini. Inilah satu benda yang datang dari Sari Lembah. Ini namanya pedang supat. Dan ini ada banyak benda ini. Saya buka sedikit cerita. Kenapa tersimpan? Di sini ada meriam. Di sini juga ada meriam. Di sini ada juga sebagai penangkis pedang. Inilah suatu tempat, suatu bentuk suatu kerajaan. Ada juga tombak. Ada juga tombak di sini berapa macam. Ada pedang. Ini saya buka lagi di sini. Ini tombak lada khusus untuk orang Karo. Inilah tombak lada orang Karo yang dibawa Nini Bulang 500 tahun yang silam dari Sari Lembah. Jadi ini tombak lada. Jadi semua benda-benda sejarah ini saya jelaskan sedikit supaya jangan bertanya-tanya kenapa ada seperti ini. Dulu di Tanjung Muda Lama itu pinggiran Sungai Wampu. Pinggiran Sungai Wampu itu dulunya, Sungai Wampu itu, kedalaman Sungai Wampu itu 1 batang bambu dalamnya. Jadi banyak kapal-kapal besar dari asing, dari luar itu sebagai jalan Sungai Wampu itu. Disitulah banyak masa-masa dulu terjadi peperangan antara penjajah Belanda, Portugis dan lain-lain. Itu banyak peperangan. Ini semua itu sebagian besar ini dari rampasan dari penjajah Jepang, Belanda atau Portugis. Inilah maka terjadi ada seperti ini yang dikumpulkan sama kakek kita. Dulu banyak, tapi tinggal berapa lagi. Inilah saya jelaskan tadi, hilang dimakan zaman. Dan juga ada di sini ada piring-piring satu kerajaan ini, tempat makan bersama. Ini juga banyak dari benda ini dari Portugis ada di sini. Nah, inilah benda-benda bersejarah dari Tanjung Muda. Ini ada tombak lada, begitu juga ada situ ada uang lama yang tersimpan, saya susun di sini. Nah, di sini ada juga padi. Kenapa saya buat padi? Nanti saya jelaskan kenapa padi saya buat di sini sebagai simbol. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini ada pedang-pedang Karo, ada juga meriam yang ada di sini terselip. Ya, inilah barang-barang pusaka dari Tanjung Muda
yang tersusun rapi, walaupun cukup sederhana. Nantinya mudah-mudahan seperti ini kami buat ini supaya sehat-sehat, murah rezeki, karena kita melestarikan suatu benda sejarah. Di sini saya jelaskan kepada turang nandi bapa senina krinana kita. Di sini saya buka sedikit. Benda-benda bersejarah ini kami lestarikan. Mungkin setiap tahun ini kami cuci memakai jeruk purut. Tapi memakai jeruk purut ini jangan dikategorikan itu syirik. Kenapa? Sekarang ini tergantung kita. Kenapa saya hormati supaya bersih, saya cuci supaya bersih. Jadi begini dia, artinya kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada benda ini, tapi benda ini sebagai simbol sejarah kita, sejarah khusus Karo, sejarah khusus Sembiring Maliala yang ada di Tanjung Muda. Inilah benda-bendanya. Jadi jangan dianggap suatu tempat syirik, karena di ruangan ini, tempat musim keluarga ini, di sini kami buat juga tempat ruangan sholat supaya lebih bersih lagi dia. Jadi benda-benda ini pun tidak terganggu oleh siapapun dan tidak dikotori siapapun. Inilah ruangannya kami buat di sini. Di sini pun ada sedikit padi kami buat di sini, simbol supaya apa? Supaya siapa saja yang datang atau keluarga yang datang dan kepada anak cucu semua nanti kelak nanti mengerti tentang padi. Jadi supaya bisa menjaga barang-barang pusaka ini, supaya kita jangan angkuh. Jadi padi ini, simbol padi ini, kalau kita padi itu kalau berbuah dia berisi, dia makin runduk, makin menunduk dia. Jangan seperti padi kosong. Padi kosong itu menandakan tinggi diri. Itulah simbol maka taruh di sini supaya memahamkan kepada anak cucunya turang senina nandi bapa krina. Di sini benda-benda pusaka ini tahun 1976 sudah dibawa ikut berpartisipasi oleh orang tua kami Megahna Sembiring Maliala pembukaan Medan Fair pertama. Ini hanya tinggal sedikit lagi. Di sini semua ini semoga kiranya nanti benda-benda pusaka ini terawat dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho atas penghormatan barang-barang pusaka ini kami lestarikan, memberikan ridho kepada kami. Kami tinggal di sini ini supaya sehat-sehat, murah rezeki kami, tidak kurang suatu apapun. Dan kami membukakan seperti ini supaya kepada nandai bapa, turang senina semua yang ada, khususnya di Langkat dan se-Indonesia ini, mari sama-sama kita ikut melestarikan. Jangan lupa dengan sejarah kita sendiri. Manbanta krinana, apai kita kade-kade sindau, mari kita resada krinana, khususnya Sembiring Maliala, lip dengan tina dengan ini bulang kita resada kita krina, oleh sejengil-jengilan, oleh secukuran kita krina. Mari persada arita, telah meriah, murah rezeki kita, sehat kita krina. Jadi beginilah suatu benda-benda bersejarah. Kita tidak bisa membukanya satu persatu, hanya menjelaskan bukti cerita dari sejarah Tanjung Muda dan mengenai sejarah benda-benda bersejarahnya kami buka sedikit. Ini dia. Jadi di sini mungkin mudah-mudahan kepada semua keluarga yang jauh, yang tidak kenal menjadi kenal, yang kenal makin merapat, bersama-sama kita memelihara. Dan saya harapkan kepada pemerintah juga, andai kata melihat seperti ini, tolong kami bantulah kami supaya bisa lebih bisa melestarikan sejarah
yang ada di sini, khususnya Sembering Meliala, Tanjung Muda. Jadi saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujur rasma jatuh kita kerinana.